Welcome Presiden Prabowo Subianto, Presiden Emmanuel Macron. Ya, inilah pemirsa visual tadi saat Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto setibanya di Candi Borobudur Magelang. Dan tadi saat sampai memang keduanya langsung mengabadikan foto bersama dengan latar Candi Borobudur. Kemudian keduanya langsung bergegas menuju ke puncak Candi Borobudur menggunakan stair lift. Tidak hanya berdua tapi juga didampingi oleh sejumlah delegasi dari kedua negara. Dan untuk kondisi terkini kami akan update lagi bersama dengan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar di sana. Sheha, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah Anda bisa pantau kedua pemimpin negara sudah berada di puncak Candi Borobudur? Ya, Jason, Gemma dan juga pemirsa, kalau saat ini kami memang belum bisa melihat sebenarnya kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Macron di atas Candi Borobudur. Tapi tadi mereka memang sudah naik ke atas, didampingi oleh sejumlah delegasi seperti itu ya, baik dari delegasi dari Prancis, kemudian juga delegasi dari Indonesia yang ikut naik ke atas. Mungkin bisa digambarkan di sini, Jason, Gemma dan juga pemirsa, kami masih menantikan Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Emmanuel Macron untuk turun ke bawah setelah melakukan kunjungan. Mungkin bisa terlihat di atas Candi Borobudur itu memang sejumlah delegasi ini sudah tampak turun ya. Ini tadi juga ada jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih, kemudian ada delegasi dari Prancis, kemudian juga ada sejumlah budayawan yang ikut mendampingi Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto ini berkunjung ke Candi Borobudur. Kemudian nanti setelah keduanya turun mengunjungi Candi Borobudur ini, maka mereka akan langsung menuju ke podium yang telah disediakan di mana nantinya Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Macron ini akan kembali menandatangani perjanjian ataupun kerjasama. Nah, sebenarnya kerjasama di bidang apakah yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak ini belum diberitahu secara gamblang. Namun kemarin memang Presiden Macron sendiri yang bilang bahwa nantinya akan ada kerjasama yang ditandatangani oleh Indonesia maupun juga Prancis. Mungkin sudah semakin terlihat, Jason, Gemma dan juga pemirsa, ini para delegasi sudah mulai satu persatu turun setelah mengunjungi Candi Borobudur hingga ke puncak seperti itu ya. Dan ini nanti mereka akan beriring-iringan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Emmanuel Macron. Ini sudah mulai tampak, Jason, Gemma dan juga pemirsa, seperti yang tadi kami ucapkan bahwa memang delegasi ini cukup banyak yang mendampingi dan ada tadi jajaran Kabinet Merah Putih, kemudian delegasi-delegasi dari Prancis, kemudian juga tentunya budayawan yang ikut mendampingi Presiden Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto ke atas Candi Borobudur. Nah, Gemma, Jason dan juga pemirsa, tentunya kita menantikan kira-kira kerjasama apa yang akan nanti ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Macron, karena memang kita sama-sama mengetahui bahwa Candi Borobudur ini merupakan warisan budaya dunia yang sudah diakui UNESCO. Kemudian Prancis ini juga merupakan negara yang cukup aktif dalam sejumlah kegiatan UNESCO dan memang Prancis ini sudah berkomitmen untuk terus melestarikan, kemudian juga menjaga warisan budaya dunia, baik warisan budaya benda maupun juga warisan budaya tidak benda. Jadi memang kunjungan dari Presiden Macron ke Candi Borobudur ini bukan hanya sekedar diplomasi saja, namun memang nantinya juga akan menandatangani kerjasama dan ini juga merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan keindahan dari wisata budaya Borobudur di mata dunia. Kita akan menantikan nanti joint statement dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Macron. Saat ini sudah tampak delegasi-delegasi sudah mulai turun dan kita akan menantikan joint statement dari kedua presiden sesaat lagi. Gemma dan Jason? Iya, Sheha, apakah Anda mendapatkan informasi mungkin dari pihak para delegasi bagaimana kesan pertama Presiden Emmanuel Macron ketika tiba di Candi Borobudur?
Ya, tentunya kalau kesan dari Presiden Emmanuel Macron ke Candi Borobudur tadi memang cukup terlihat dari raut wajahnya ya Gemma dan juga pemirsa, karena ini tampak sumringah ataupun ceria sekali melihat keindahan dari Candi Borobudur ini sendiri. Dan hal itu juga tampak bukan hanya pada Presiden Macron tapi juga kepada seluruh delegasi yang hadir. Ini wajahnya memang cukup ceria dan terlihat sangat berantusias untuk melihat wisata budaya Candi Borobudur ini sendiri. Dan nanti mungkin kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kesan dari Presiden Macron usai berkunjung ke Candi Borobudur di joint statement. Namun kalau kita mengingat Gemma dan juga pemirsa, memang Presiden Macron ini ketika sampai di Indonesia ini sudah mengatakan bahwa Indonesia ini merupakan negara yang indah seperti itu ya. Jadi memang dia cukup berantusias untuk mengunjungi beberapa titik di Indonesia yang salah satunya adalah Candi Borobudur. Gemma? Baik, Syekha, kita akan kembali lagi untuk update informasi kepada Anda di sana, tapi kita akan kembali berdiskusi dulu bersama dengan pakar hubungan internasional. Masih ada Profesor Hikmahanto Juwana yang bergabung bersama kami. Prof. Hikmah, masih terdengar suara dari studio? Ya, terdengar. Iya, Prof. Hikmah, tadi kan kita juga membahas ya mengenai kerjasama deklarasi antara kedua negara untuk kemerdekaan Palestina. Ini kan juga diikuti oleh respons dari Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan akan membuka kemungkinan hubungan diplomatik bersama Israel jika sudah ada deklarasi kemerdekaan dari Palestina. Apakah ini memang respons dari Presiden Prabowo juga ketika sudah ada dukungan dari negara Prancis? Oh iya, ini sebenarnya tidak hanya dengan negara Prancis dan hari ini ya. Tetapi ini kan sebenarnya posisi pemerintah Indonesia yang mendukung adanya two-state solution. Jadi begini, kita tahu bahwa sekarang ini tanah Palestina itu diokupasi secara ilegal oleh Israel. Nah, tentu kalau misalnya Israel mengakui tanah Palestina menjadi sebuah tanah yang merupakan milik dari rakyat Palestina, ya, mengakui kemerdekaannya, barulah kita akan mengakui Israel sebagai negara. Tapi kalau misalnya sebelum itu kita tidak akan pernah mengakui, begitu. Sama kan ketika kita misalnya Indonesia dulu di bawah naungan ya kolonial Belanda, pada waktu kita mengatakan atau mendeklarasikan kemerdekaan kita, Belanda kan masih belum mau. Baru betul-betul Belanda itu memberikan kedaulatan itu kapan? Pada tahun 49, bulan Desember tahun 1949. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memang siapapun yang menguasai wilayah itu, dialah yang harus mengakui dulu. Banyak negara mengakui, termasuk Indonesia mengakui Palestina dan lain sebagainya, nggak akan ada artinya kalau bukan negara yang berada di situ dan mengambil secara ilegal ya tanah-tanah tersebut. Nah, jadi inilah pesan yang disampaikan dalam joint statement oleh Presiden Prabowo bahwa kita boleh akan mengakui Israel, tetapi Israel harus mengakui Palestina sebagai sebuah negara merdeka, seperti itu. Baik, Prof. Hikmah, kita kembali lagi ke konteks kunjungannya kali ini ke Magelang, khususnya ke Candi Borobudur. Kalau Anda melihat dengan kunjungan simbolik seperti ini, apa sebenarnya dampaknya Indonesia atau citra Indonesia di mata internasional, dan apakah nanti ini juga punya pengaruh ke efek kerjasama pariwisata ke depannya? Oh iya, ini sangat-sangat berdampak pada pariwisata. Yang sekarang kita minta adalah Ibu Menteri Pariwisata, bagaimana bisa mengkapitalisir apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden dengan Presiden Macron ini. Kalau misalnya tidak bisa mengkapitalisir ini, kita tidak punya peningkatan jumlah wisatawan ke Borobudur, ke Indonesia, maka sia-sia apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Ya, bahkan Bapak Presiden ini kita tahu harus menggunakan staircase, karena kalau misalnya 12 lantai harus berjalan, mungkin Bapak Presiden tidak mungkin melakukan itu. Tapi beliau mengatakan berkomitmen keras bahwa saya akan mendampingi Presiden Macron sampai di lantai tertinggi dari Candi Borobudur ini. Kalau kita lihat tuh tadi, para delegasi dari Perancis, mereka terenggah-enggah mungkin naik Candi Borobudur ini. Ya, itu menunjukkan bahwa Bapak Presiden sudah sedemikian komit untuk memajukan Indonesia. Tapi kalau menteri-menterinya tidak bisa menerjemahkan ini ke dalam program-program mereka, selesai sudah. Tidak akan ada
kemajuan yang akan diperoleh oleh rakyat Indonesia. Dan kita sekarang lihat bagaimana rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan. Jadi sekarang ini Bapak Presiden ini sudah sungguh sangat luar biasa. Kemarin kehadiran Perdana Menteri Li Qiang dari Cina, kemudian harus langsung pergi ke ASEAN ya di Kuala Lumpur, pertemuan ASEAN. Lalu kemudian juga harus sekarang bertemu dengan Presiden Macron. Nah, ini kan sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, tetapi kalau misalnya yang di bawah tidak bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, selesai. Dan hari ini akan ada perjanjian-perjanjian yang ditandatangani. Perjanjian antar pemerintah, perjanjian antara public to public itu, ya, danantara dan lain sebagainya. Dan kemudian juga perjanjian B2B, ya. Ini ada perusahaan minum dari Prancis itu, Danone katanya, yang mau membuat perjanjian dengan Badan Gizi Nasional ini. Jadi ini harus diterjemahkan. Jangan cuma Bapak Presiden sudah berupaya menandatangani ini dan itu, tetapi tidak bisa diterjemahkan oleh para menterinya karena para menteri tidak tahu apa yang harus diperbuat. Itu yang tidak boleh terjadi. Karena kita harus hormati, hargai Bapak Presiden. Seperti itu. Iya, Prof. Hikmah, kita kalau juga melihat tadi ya kerjasama antara G2G ketika kemarin ada 11 kesepakatan resmi yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan juga Presiden Emmanuel Macron. Ini kan memang ada ekonomi kreatif, kemudian juga ada kebudayaan. Nah, untuk ekonomi kreatif sendiri ini spesifiknya ya, Prof. Hikmah, apa yang harus diterjemahkan oleh para pembantu Presiden ya, kementerian-kementerian ini untuk dijalin bersama dengan Prancis? Ya, saya tidak tahu persis, saya bukan ahlinya dan saya bukan menterinya. Jangan pula saya mengambil pekerjaan dari para menteri ini ya. Jadi menurut saya justru para menteri inilah yang harus bisa menerjemahkan apa yang bisa dilakukan dalam konteks misalnya ekonomi kreatif ini. Ya, apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi keunggulan dari Perancis, apa yang kita bisa pelajari, apakah ini bisa membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Mungkin saja animasi-animasi yang mungkin di Perancis sangat populer, bisa saja yang mengerjakan adalah orang-orang dari Indonesia, dan ini akan membuka lapangan pekerjaan. Ya, jadi menurut saya ya menteri yang mempunyai tanggung jawab, mereka lah yang punya inisiatif. Jadi jangan kami-kami yang jadi pengamat ini yang harus memberikan masukan-masukan. Itu juga nggak tepat juga menurut saya. Kami sebagai pengamat hanya bisa menyampaikan bahwa menteri harus bekerja keras karena apa? Bapak Presiden sudah menghendaki agar Indonesia ini menjadi sebuah negara yang kuat, dan beliau coba bayangkan dengan siapapun pemimpin negara, Hikmahanto, hubungan itu tentunya sangat ini informal begitu. Ya, banyak sekali nantinya keuntungan antara kerjasama yang dibahas antara dua negara, dua pemimpin negara. Sekarang kami harus tahan dulu perbincangannya karena kita akan kembali melihat suasana terkini di mana di Candi Borobudur kita melihat sudah dua pemimpin negara ini turun dan sudah dijemput, pemirsa. Kita lihat nampaknya sedang menuju ke lokasi pertama atau area pertama tadi pada saat tiba di Candi Borobudur. Karena memang tadi sempat kami melihat ada persiapan yang tengah dilakukan. Semacam akan melakukan joint statement yang berlatar belakang Candi Borobudur, pemirsa. Ya, sebelumnya sudah disediakan juga ya pemirsa, ada dua podium yang diperuntukkan untuk Presiden Prabowo dan juga Presiden Emmanuel Macron untuk menyampaikan konferensi pers, serta ada prosesi penandatanganan antara kedua negara untuk kebijakan baru atas kerjasama, tapi belum diketahui apa bentuk kerjasama tersebut. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto akan menuju tenda peristirahatannya yang sudah disediakan oleh pihak pengurus Candi Borobudur. Namun belum tampak untuk Presiden dari Prancis, Emmanuel Macron, ini menuruni Candi Borobudur karena tadi yang baru dijemput untuk turun dari Candi Borobudur menuju ke tenda peristirahatan adalah Presiden Prabowo Subianto. Untuk mengetahui situasi terkini kami kembali terhubung dengan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar. Sheha, bisa Anda konfirmasi lagi bersama kami terkait dengan kegiatan apa yang selanjutnya akan dilakukan ini oleh kedua pemimpin negara, karena nampak keduanya sudah turun dari puncak atau dari Candi Borobudur. Iya,
Jason, Gemma, dan juga pemirsa, ini kalau kami melihat memang untuk Presiden Prabowo Subianto tampak turun duluan terlebih dahulu seperti itu ya. Karena memang Presiden Macron saat ini masih berada di lantai 8 atau level 8 Candi Borobudur. Jadi ini memang belum di Borobudur. Selanjutnya, Gemma, Jason, dan juga pemirsa, nantinya Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron ini akan bersama-sama melakukan joint statement seperti itu ya, yang nantinya di mana kedua presiden ini juga akan menandatangani kerjasama di Borobudur, yang memang ini masih dinantikan kira-kira kerjasama apa yang akan ditandatangani oleh kedua belah negara. Namun kalau bisa kami gambarkan, dari Indonesia maupun delegasi dari Prancis juga satu persatu ini sudah mulai turun menantikan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk bergabung bersama mereka ya. Kita akan menantikan nantinya akan ada joint statement baik dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Emmanuel Macron, dan saat ini untuk Presiden Prabowo Subianto ini memang turun duluan untuk menantikan Presiden Macron. Gemma? Iya, Sheha, dari situasi yang kami pantau di visual, ini juga tadi Anda sebutkan ada beberapa budayawan yang hadir juga ya di sana. Bisa dijelaskan bagaimana peran-peran mereka ini mendampingi kedua pimpinan negara di sana? Ya, Gemma dan juga pemirsa, benar sekali bahwa ada sejumlah budayawan di sini. Dan memang banyak sekali yang datang ini dari budayawan, kemudian juga ada segenap kabinet merah putih, dan ini sebentar lagi Gemma dan juga pemirsa kita melihat ini adalah istri dari Presiden Macron, Brigitte Macron, yang di Oke, jadi menarik ya. Yang menarik Gemma dan juga karena ini Presiden Macron menyetir sendiri buggy, otomobil buggy setelah turun dari Candi Borobudur, dan tampak di sampingnya adalah istrinya Brigitte Macron dan juga didampingi oleh sejumlah delegasi-delegasi dari Prancis lainnya. Jadi ini sudah turun dan sudah siap disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Nanti mungkin kita akan mendengar kira-kira bagaimana kesan dari Presiden Macron dan juga istrinya setelah turun dari Candi Borobudur. Karena nanti setelah ini mereka akan melaksanakan joint statement ataupun juga konferensi pers tentang perjanjian apa yang akan ditandatangani, kemudian juga kesan dari Presiden Macron sendiri usai naik ke lantai teratas Candi Borobudur. Gemma? Baik, kami nanti akan update lagi Sheha informasi dari sana ini sembari menunggu detik-detik nantinya kedua pemimpin negara akan melakukan joint statement di sana. Sekali lagi terima kasih Sheha, nanti akan kami update kembali dari sana. Ya, ini pemirsa situasi terkini. Salah satu gambar unik yang bisa digambarkan tadi adalah ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron mengendarai sendiri buggy yang ditumpanginya pemirsa, dan didampingi langsung oleh sang istri Brigitte Macron, dan saat ini didampingi oleh sejumlah delegasi termasuk Menteri Kebudayaan yang berjalan di sisi kanannya, Fadly Zon. Ini nampaknya sedang menuju atau diarahkan ke salah satu area, karena menurut informasi yang kami dapatkan nantinya keduanya akan menyampaikan joint statement di hadapan rekan-rekan media yang latar belakangnya adalah latar belakang Candi Borobudur. Dan saat ini yang juga tertangkap kamera ada sejumlah budayawan juga seperti Didi Ninitowo pemirsa, yang kita kenal sebagai penari tradisional dari Indonesia, yang juga tadi informasinya nampak hadir juga dalam kunjungannya dari kedua pemimpin negara ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Jadi pemirsa, kami review kembali bahwa kedua pemimpin negara itu setibanya di Candi Borobudur langsung menaiki atau menuju ke puncak Candi Borobudur, dan kemudian menggunakan stairlift yang memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa
yang diinformasikan ini tentu tidak akan merusak atau kemudian mengganggu struktur candi yang ada di sana, sehingga nantinya memang ini bisa mempermudah kegiatan dari para delegasi dan juga pemimpin negara untuk kedua pemimpin negara bisa melihat situs Candi Borobudur. Oke. Dan pemirsa, kita akan kembali berdiskusi bersama dengan Profesor Hikmahanto Juwana dari Pakar Hubungan Internasional. Prof. Hikmah, kita akan lanjutkan diskusi kita ya mengenai hubungan dari Indonesia dan juga Prancis. Ini juga kita menyoroti ya Prof. Hikmah bahwa hubungan Indonesia dan Amerika Serikat saat ini kan masih dibatasi dengan adanya kebijakan Trump ya untuk perdagangan. Sedangkan Prancis, Eropa ini kan juga sedang bersitegang dengan Amerika Serikat pasca adanya hubungan Ukraina dan juga Amerika Serikat yang saat ini tidak baik. Nah, bagaimana dampak dari Indonesia ke Amerika Serikat dengan kebijakan Trump atas kunjungan Presiden Macron ke Indonesia ini? Yang pasti adalah setelah kita juga mengalami sendiri ya betapa kita sudah banyak kalah gitu ya di dalam negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Nah, sekarang saatnya bagaimana kita bisa membangun koalisi baik itu dengan Perancis, bahkan juga dengan Cina dan sejumlah negara termasuk juga negara-negara di ASEAN, karena politik luar negeri kita adalah politik luar negeri yang bebas aktif. Jadi kita tidak perlu harus tergantung pada satu negara, ya. Tetapi kita mencoba untuk melakukan koalisi yang sangat kuat untuk menghadapi apa yang dilakukan oleh Trump ini, ya. Kita mungkin banyak orang mengatakan bahwa kita sangat tergantung pada pangsa pasar di Amerika Serikat, pangsa pasar di mana kelas menengahnya banyak, pangsa pasar di mana mereka sadar terkait dengan kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Tetapi ya kalau misalnya mereka sebagaimana dilakukan oleh Trump ya mengenakan tarif yang sangat tinggi, akhirnya yang harus membayar tarif tinggi itu bukan negara-negara seperti kita Indonesia atau siapapun yang mengekspor, tetapi rakyat Amerika Serikat. Nah, kalau rakyat Amerika Serikat kemudian segala sesuatu mahal di Amerika Serikat, kan nggak mungkin how to make America great again. Nah, disinilah kita berharap bahwa rakyat Amerika Serikat lah yang akan melakukan demo-demo kepada pemerintahnya, ya, pemerintahan Trump. Dan ini sudah dilakukan. Dan kita lihat bagaimana kocar-kacirnya pemerintahan itu karena Elon Musk yang menjadi menteri sekarang sudah mengundurkan diri dan lain sebagainya. Artinya apa yang diharapkan oleh Presiden Trump itu tidak terwujud gitu ya. Nah, di sini kita perlu kuat. Jangan kemudian negara-negara ini tidak bersatu berhadapan dengan kebijakan-kebijakan dari Trump. Nah, disinilah pentingnya isu-isu strategi seperti ini dibicarakan antara Bapak Presiden dengan Presiden Macron ya. Dan ini saya yakin kemarin sudah dilakukan pembicaraan dan hari ini juga ada penandatanganan dari berbagai kesepakatan, dan penandatanganan ini intinya adalah bagaimana dua negara ini bisa memperkuat dan tidak harus bisa diintervensi dengan kekuatan dari negara lain seperti itu. Baik, Prof. Hikmah. Ini sembari menunggu kedua pemimpin negara mau joint statement, sedikit saja berarti sudah banyak tanda tangan MOU atau joint statement, nanti implikasinya dengan implementasinya yang harus dilakukan oleh para menteri, ini harus seperti apa supaya benar-benar tidak hanya sekedar tanda tangan, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya untuk kedua negara. Ya, bagaimana para menteri ini bisa menerjemahkan apa yang ada di dalam hal-hal yang konkret, ya. Jangan mereka sibuk ngonten, sibuk ini dan lain sebagainya. Buat kebijakan. Jangan takut bahwa mereka akan misalnya salah terus kemudian di reshuffle dan lain sebagainya. Sudahlah. Ya, kalau sekarang jadi menteri, buat yang terbaik, terjemahkan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ke dalam bentuk hal-hal yang konkret, program-program yang konkret yang bisa dijalankan oleh para menteri untuk rakyatnya. Ya, misalnya kemarin Presiden Macron datang ke Universitas Negeri Jakarta, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita ingin Prancis itu ingin membantu kita dalam hal pendidikan. Nah, ini yang kita harus kuatkan. Jangan kemudian ada wamen yang cuman cerita Harvard aja. Sekarang kalau Harvard sudah ditutup sama Amerika Serikat mau apa? Ya kan?
Nah, harusnya sudah kita buka kesempatan-kesempatan lain. Ya, jangan jadi corongnya Harvard terus. Itu yang membuat saya ya sebagai akademisi kadang marah dengan cara-cara seperti itu. Yang para menteri tidak bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Ya, jadi kalau misalnya kita bisa membuka, misalnya sekarang ini banyak budayawan baik dari Indonesia maupun Perancis, itu kan sebenarnya supaya mereka mingle, mereka bisa bertukaran nomor WhatsApp dan lain sebagainya, dan pada suatu saat nanti mereka akan datang berkunjung dan mereka sudah punya teman, dan itu kan bagus. Tapi kalau misalnya ini cuman sibuk dengan kelompoknya sendiri, orang Indonesia ketemu sama orang Indonesia, orang Perancis ketemu sama orang Perancis, nggak ada interaksi, ya tidak akan terjadi apa-apa, ya. Padahal Bapak Presiden sudah menunjukkan kepada kita, memberikan contoh, memberikan teladan bagaimana beliau bercengkerama dengan Presiden Macron yang seperti sahabat gitu ya, sudah bertemu lama. Padahal kan Presiden Macron mungkin ya beberapa kali dan bersahabat dengan Presiden Jokowi, tetapi Presiden Prabowo mungkin dalam beberapa occasion sudah bertemu. Tetapi itu kelihatan sekali bahwa hubungan yang sangat baik. Nah, pertanyaan saya adalah para menteri kita ini bisa nggak melakukan hal yang sama seperti itu? Para menteri, wakil menteri, para pejabat itu semuanya jangan kemudian takut mengambil kebijakan dan lain sebagainya. Karena apa? Takut di reshuffle, takut Bapak Presiden marah. Bapak Presiden marah nanti kayak apa? Rakyat marah kayak apa? Jadi mementingkan kursinya, ini yang tidak boleh, harus diterjemahkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan, dan kebijakan itu disampaikan kepada masyarakat dan diwujudkan sehingga masyarakat tahu betul, oh iya, ini menteri ini bekerja dengan baik, begitu ya. Nah, jadi kunjungan-kunjungan seperti ini harus ada tindak lanjutnya. Ya, ini para budayawan Perancis ini kan sudah datang di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa Perancis itu dikenal sebagai sebuah negara yang sangat menghargai kebudayaan. Ya, mungkin ada masalah fashion show dan lain sebagainya yang kita tuh nggak kalah gitu ya. Kita mungkin bisa promosikan apa itu batik dan haute couture gitu ya. Batik itu seperti apa nantinya ya, dipakai oleh jangan cuma hanya orang-orang di Asia, tapi juga orang-orang dari mancanegara termasuk dari Perancis, dan itu akan menambah demand, dan demand ini akan membuka lapangan pekerjaan. Itu ujungnya adalah lapangan pekerjaan, itu sangat penting. Jadi pertemuan-pertemuan Bapak Presiden seperti ini dengan kepala pemerintahan, kepala negara dari negara lain, itu harus bisa diterjemahkan dalam bentuk pembukaan lapangan pekerjaan. Karena dengan lapangan pekerjaan rakyat kita akan sejahtera. Kalau rakyat sejahtera, maka mereka akan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian. Oke, baik, kita akan melihat ya Prof. Hikmah bagaimana implementasi ke depan dari para pembantu Presiden. Semoga kerjasama ini bukan hanya sekedar di atas kertas, tetapi juga ada aksi nyata ke depannya, dan hubungan Indonesia serta dengan seluruh negara tidak ada mengandalkan satu negara saja, tapi bisa bekerjasama dengan seluruh negara lainnya. Terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana sudah bergabung sama kami dalam Break News Metro TV. Selamat kembali beraktivitas, Prof. Hikmah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.